Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah agama, puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti sistem belajar online dan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen-dosen. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah memutarbalikkan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Singkat katanya, akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Saya Muhammad Arya Sabdanu, mahasiswa dari Elektro B1 dengan NPM 20072200056, ingin menyampaikan sedikit pemahaman saya mengenai kekuatan akidah seorang mukmin. Dalam agama Islam, akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang artinya ikatan. Sedangkan menurut istilah, akidah keimanan seseorang yang tidak ada akidah ialah keimanan seseorang yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Tujuan adanya akidah dari sisi seorang adalah untuk meyakini bahwa Allah itu Esa atau satu, dan kita tercipta untuk bersujud padanya dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Kisah, ada sebuah kisah. Dari kisah ini kita dapat gambarkan, yang dapat dijadikan pelajaran adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua orang Bani Israel di zaman dahulu. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dalam sahihnya, dan Imam Ahmad dalam sanad dari hadis Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut seorang laki-laki Bani Israel yang meminta kepada seseorang dari Bani Israel lainnya agar meminjamkan 1000 dinar. Maka berkatalah si pemilik uang, datangkan saksi untukku agar aku persaksikan kepada mereka. Laki-laki yang meminjam itu berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Dari sini dapat kita garis bawahi bahwa dia sangat meyakinkan apa yang akan ia lakukan kepada Allah dengan keyakinan yang penuh dan seutuhnya. Sepemilik uang pun berkata, engkau benar. Lalu dia menyerahkan uang itu sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian si peminjam berlayar dan menyelesaikan urusannya. Setelah itu dia mencari angkutan yang akan membawanya kepada temannya karena waktu yang telah ditentukan. Namun dia tidak mendapatkan. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu, lalu melubanginya dan memasukkan 1000 dinar itu ke dalamnya, disertai sehelai surat kepada sahabatnya. Kemudian dia perbaiki pecahan lubang, lalu dibawanya kayu itu ke laut. Dia pun berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku pernah meminjam dari si fulan 1000 dinar. Lalu diminta jaminan, maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dan dia pun ridho engkau sebagai penjamin. Dia pun meminta kepada saksi. Lalu aku katakan, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun meridhoinya. Sesungguhnya aku sudah berusaha sesungguh-sungguh mencari kendaraan, menyerahkan hak ini kepadanya. Namun aku tidak kuasa, dan kutitipkan uang ini kepada engkau. Si laki-laki itu melemparkan kayu itu hingga masuk ke laut. Kemudian dia pulang
dalam keadaan tetap mencari kendaraan untuk menuju negeri sahabatnya. Sementara orang yang meminjamkan uang itu keluar menunggu-nunggu. Barangkali ada kendaraan yang membawa hartanya. Ternyata dia hanya menemukan sepotong kayu yang di dalamnya ada harta. Dia pun mengambil kayu itu sebagai kayu bakar keluarganya. Setelah dia menggergaji kayu itu, dia dapatkan harta dan sehelai surat. Kemudian datanglah orang yang dahulu dipinjaminya uang. Orang itu datang dengan membawa uang yang ia pinjam 1000 dinar itu. Dia berkata, "Demi Allah, saya selalu berusaha mencari kendaraan untuk menemui engkau dengan membawa hartamu ini, tapi saya tidak mendapatkan satu kendaraan pun sebelum saya datang ini." Sepemilik uang berkata, "Apakah engkau pernah mengirimkanku sesuatu?" Kata si peminjam uang itu, "Aku terangkan kepadamu bahwa aku tidak menemukan kendaraan sebelum saya datang ini." Laki-laki pemilik uang itu berkata lagi, "Sesungguhnya Allah telah menunaikan hartamu atau utangmu dengan harta yang engkau kirimkan dalam sebatang kayu. Silakan kembali dengan 1000 dinar itu dengan selamat." Coba sama-sama kita perhatikan kata yang kita garis bawahi tadi yang dikatakan oleh si peminjam. Dengan penuh keyakinan dia mengatakan, "Cukuplah Allah sebagai saksi," seolah-olah dia hendak mengingatkan saudaranya. Bukankah tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah? Dia Maha tahu segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan akidah itu adalah meyakinkan seutuhnya tanpa sedikit keraguan pun kepada Allah, karena Allah lah sang pencipta dan sang pemberi segala sesuatu. Mungkin hanya sedikit ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kesalahan perkataan ataupun perbuatan yang kurang baik bagi pendengar, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.